Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kehadirannya bagi para audiens-audiens yang telah bersedia untuk hadir pada presentasi kami. Di sini izinkanlah kami untuk bisa mempresentasikan atau memaparkan bab satu dari laporan kami, yaitu dengan judul Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Produktivitas Kerja. Sebelum menuju ke bagian penjelasan, izinkanlah kami untuk bisa memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu yang pertama, saya Faris Albar Muhammad Gandhi dengan NIM 122230218. Saya Muhammad Rufail Alfaros dengan NIM 122230207. Saya Muhammad Zain Maulana dengan NIM akhir 231. Baik, untuk selanjutnya eh, saya akan memaparkan untuk bagian pendahuluan, di mana pada materi kali ini kami mengangkat tema yaitu pinjaman online atau pinjol. Di mana pinjaman online itu sendiri adalah suatu aplikasi atau yang diciptakan untuk mempermudah layanan keuangan yang biasanya kita ketahui peminjaman itu dilakukan secara offline atau dilakukan di bank itu langsung. Nah, di sini pinjaman online itu disediakan atau ada itu untuk mempermudah hal tersebut. Namun, karena mudahnya eh, akses untuk peminjaman online, banyak terdapat penyalahgunaan atau penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan pinjaman online tersebut. Dan hal tersebut biasanya dilakukan atas dorongan keinginan untuk cepat mendapatkan uang secara konsumtif bagi pengguna pinjaman online tersebut. Baik, selanjutnya. Untuk selanjutnya, segala kemudahan tadi membuat masyarakat memilih melakukan peminjaman untuk mendapatkan uang dengan nominal besar secara cepat. Tercatat tahun pada akhir tahun 2023 sekitar sorry, sekitar 18 di 18,07 juta orang menjadi peminjam aktif di berbagai situs pinjaman online, di mana angka ini sudah menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 19,72 juta orang yang terdaftar sebagai pengguna aktif. Namun, dengan menurunnya jumlah pengguna, eh, justru besar outstanding pinjamannya mengalami peningkatan. Data tersebut menunjukkan angka yang sangat besar, padahal segala kemudahan tadi juga membawa celah untuk kejahatan dan penipuan dapat masuk sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi para pengguna itu sendiri. Nah, dampak penggunaan pinjaman online. Beberapa di antaranya adalah masyarakat berpotensi terjebak pada platform pinjaman ilegal yang memberikan bunga yang tidak sesuai dengan yang dituliskan di awal peminjaman. Nah, selain itu juga pengguna berpotensi mengalami pencurian data-data pribadi seperti identitas yang diinputkan ke dalam platform tersebut. Karena eh, ada platform yang tidak terdaftar di OJK itu tadi. Sehingga masih banyak kasus di mana pengguna dirugikan dengan penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, penggunaan platform
pinjaman online juga memberikan efek samping kepada pengguna tersebut karena eh, peminjaman itu akan memberikan eh, efek berupa ketergantungan dan pengaruh kepada kesehatan mental pengguna itu sendiri karena berbagai faktor, salah satunya karena kesulitan dalam melakukan pelunasan peminjaman. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ambil dari judul sebelumnya yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara penggunaan pinjaman online dengan konsentrasi dan kinerja pekerja di tempat kerja. Lalu yang kedua, apakah frekuensi peminjaman online berdampak pada penurunan atau peningkatan produktivitas pekerja. Lalu yang terakhir adalah bagaimana persepsi pekerja terhadap pinjaman online sebagai solusi keuangan dan bagaimana persepsi ini berdampak pada motivasi pekerja itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari penelitiannya, yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara penggunaan pinjaman online dengan tingkat konsentrasi dan kinerja pekerja di tempat kerja. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh frekuensi pinjaman online terhadap produktivitas pekerja, baik dalam bentuk penurunan ataupun peningkatan produktivitas itu sendiri. Lalu yang terakhir, mengevaluasi persepsi pekerja terhadap pinjaman online sebagai solusi keuangan dan menjelaskan dampaknya terhadap motivasi kerja para pekerja tersebut. Next. Selanjutnya itu terdapat batasan dan ruang lingkup penelitian kami. Yang pertama, penelitian kami berfokus pada dampak penggunaan layanan pinjaman online terhadap kondisi psikologis dan kinerja pekerja. Apakah dengan pinjaman online tersebut produktivitas mereka menurun atau sama dengan awal sebelum meminjam? Yang kedua, responden pada penelitian adalah karyawan aktif perusahaan atau wilayah tertentu yang pernah atau sedang menggunakan pinjaman online. Yang ketiga, analisis yang dilakukan mencakup pinjaman online baik yang legal terdaftar secara OJK maupun pinjaman yang tidak terdaftar seperti kartu kredit bank, kartu kredit multiguna atau KPR. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai hubungan antara pinjaman online dan aspek psikologis maupun kinerja pekerja. Yang kedua, memberikan informasi bagi perusahaan atau manajemen SDM untuk memahami dampak penggunaan pinjaman online terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, membantu pekerja untuk menyadari konsekuensi panjang dari penggunaan pinjaman online terhadap keseimbangan hidup dan produktivitas kerja. Lalu terdapat sistematika penulisan, terdapat 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di sini berisi tentang teori atau pengertian dari pinjaman online, produktivitas kerja, dan hubungan kesejahteraan karyawan dengan pinjaman online. Yang ketiga, metodologi penelitian. Kami melakukan penelitian di sini
menggunakan metode teknik industri, yaitu psikologi industri. Kemudian yang keempat, bab 4, hasil dan pembahasan berisi mengenai data yang sudah kami dapat dari wawancara ataupun pengambilan data dan diolah di sini menggunakan metode teknik industri. Yang kelima, berisi kesimpulan dan saran mengenai data yang telah kita lakukan perhitungan dan memberikan saran terhadap masyarakat atau pekerja yang melakukan pinjaman online tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Kami selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Oke, izin bertanya. Nama saya Fakih Olientus Namukti dengan NIM akhir 244. Nah, saya bertanya mengenai itu. Nah, mengapa pinjaman online dapat mempengaruhi kesehatan mental bagi pengguna sehingga berdampak pada produktivitas kerja? Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Holly. Mengapa tadi pertanyaannya mengapa pinjaman online itu berdampak kepada kondisi eh, pekerja dan juga produktivitasnya. Nah, jadi penggunaan pinjaman online itu akan memberikan dampak pada kesehatan mental ketika pengguna atau peminjam itu sendiri tidak dapat membayar atau kesulitan untuk membayar eh, hutang yang sudah diajukan sebelumnya. Nah, hal ini akan menyebabkan tekanan pada eh, diri peminjam baik dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar, yaitu dari pihak peminjamnya, yang meminjami maksudnya, yaitu dari pihak pinjaman online karena eh, pihak pinjaman online tidak jarang memerintahkan debt collector untuk melakukan penarikan hutang yang mengalami telat seperti itu. Nah, hal itu tentu akan mempengaruhi atau akan berdampak pada kondisi psikis dari orang yang melakukan peminjaman. Nah, jika orang tersebut adalah seorang pekerja, maka dia akan eh, menyebabkan atau akan berdampak pada performanya di dunia pekerjaannya. Salah satu contohnya ketika dia mengalami stres atau tidak fokus, maka itu akan berdampak pada produktivitasnya seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk audiens yang lainnya, dipersilakan jika ada pertanyaan yang lain. Monggo. Jadi perkenalkan nama saya Akbar, NIM akhir 232, izin bertanya. Tadi kan disebutkan tuh bahwa jumlah pinjaman aktif di Jawa itu sudah menurun, tapi nilai outstandingnya tuh masih outstanding pinjamannya itu malah justru meningkat. Nah, apa sih dampak hal tersebut kepada peminjam? Baik, izin menjawab. Jadi peminjam menurun tapi nilai outstanding itu meningkat dan dampaknya terhadap para peminjam yaitu di sini berarti jumlah peminjam secara perorangan itu menurun tapi nilai uang yang dipinjam dari platform tersebut itu mengalami peningkatan per orangnya. Hal ini menyebabkan peningkatan suku bunga perorangannya sehingga meningkatkan risiko nasabah tidak mampu membayar hutang mereka. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan lagi untuk para peminjam tentang kemampuan finansial mereka sehingga disesuaikan lagi pinjaman dengan kemampuannya. Hal ini juga harus dibarengi dengan regulasi dan edukasi
sehingga masyarakat tidak terjerat pinjaman online. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Akbar. Eh, Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari audiens selanjutnya? Jika ada, mohon dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Izin bertanya, saya Anang dengan NIM akhir 235. Izin bertanya, dari penjelasan kalian tadi itu metode apa yang kalian gunakan untuk mengukur pengaruh pinjol terhadap produktivitas pekerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data waktu penyelesaian suatu unit pekerjaan yang dilakukan oleh dua kelompok pekerja, yaitu pengguna pinjol itu sendiri dan juga yang tidak menggunakan. Selanjutnya, data ini akan dibandingkan dengan waktu baku yang ditetapkan dalam sistem kerja. Kemudian selanjutnya, kami akan melakukan perbandingan antara pekerjaan pengguna pinjol dan juga non-pengguna. Apakah nilai waktu penyelesaian berbeda dan seberapa jauh penyimpangan waktunya. Mungkin sekian, apakah menjawab? Izin menjawab. Sorry, tadi untuk jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab dan terima kasih atas atendensinya bagi para audiensi yang telah bersedia untuk hadir. Jika ada salah kata dan perbuatan yang kita ucapkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.